bagaimana menjadikan rebahan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ulas dalam video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita pasti mengenal kata rebahan. Kata ini sangat populer, setidaknya dalam 1 tahun terakhir. Ada banyak pengertian yang dimaksudkan dari kata ini oleh para penggunanya. Ada yang memaknainya secara positif, ada juga yang memaknainya secara negatif ya. Contoh yang pengertiannya negatif misalnya dia bermalas-malasan, kemudian tidak menjalankan tanggung jawab ataupun kewajibannya. Ini cenderung konotasinya adalah negatif. Ada pula yang kecenderungannya adalah positif. Misalnya setelah seharian beraktivitas, kemudian dia istirahat, merebahkan diri di atas tempat tidur untuk memulihkan kembali energinya. Atau setelah seminggu beraktivitas, bekerja, lalu di akhir pekan orang hanya memanjakan diri, beristirahat, kemudian hanya tidur-tiduran, yang semuanya itu berguna untuk mengistirahatkan tubuh kita. Bagaimana pandangan Islam tentang aktivitas rebahan? Tentu ini menjadi salah satu aktivitas di mana ajaran Islam memiliki tuntunannya. Sahabat semua, rebahan merupakan aktivitas harian, sama seperti makan, minum, mandi, sikat gigi, dan lain sebagainya. Hukum asalnya ini tentu saja adalah boleh sebagaimana kita makan, minum, dan seterusnya. Tetapi hal-hal yang keseharian ini bisa bernilai ibadah. Seperti ketika kita makan, kita niatkan agar makanan yang kita konsumsi menjadi energi yang mendukung aktivitas ibadah kita. Mandi, kita mandi sebelum melaksanakan sholat berjamaah di masjid misalnya, ini tentu saja akan bernilai ibadah. Demikian pula dengan rebahan. Rebahan pada mulanya adalah sesuatu yang mubah, yang boleh saja dilakukan oleh setiap orang. Dan kadangkala kalau konteksnya tepat dan cara melakukannya tepat, dia akan bisa menjadi bernilai ibadah. Bagaimana menjadikan rebahan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita akan ulas dalam video singkat ini. Para sahabat semuanya, hari ini kita menghadapi fenomena pandemi global COVID-19. Hampir di semua negara diberlakukan larangan keluar rumah. Di negara-negara Islam, para ulama hampir semuanya sepakat untuk melakukan pembatasan diri dengan bertahan di dalam rumah. Bertahan di dalam rumah pada akhirnya menjadi himbauan, menjadi perintah baik dari pemerintah maupun para ulama. Sahabat sekalian, mentaati para penguasa dan para ulama ini merupakan salah satu ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulil amri di antara kalian. Siapa yang dimaksud ulil amri dalam konteks ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Muslim menjelaskan, secara garis besar para ulama hampir sepakat bahwa yang dimaksud ulil amri adalah para penguasa. Ada juga pendapat yang mengatakan yang dimaksud ulil amri adalah para ulama. Dalam konteks larangan keluar rumah ini, agaknya pemerintah atau umarok dengan para ulama telah sepakat. Jadi dalam konteks ini ketika kita tidak keluar rumah dengan niat mentaati anjuran pemerintah atau umarok dan ulama, maka kita telah mengamalkan ayat
An-Nisa 59 tadi. Nah, agar benar-benar bernilai ibadah rebahan kita di rumah selama stay at home ini, maka satu hal yang harus diperhatikan, apa itu? Yaitu niat. Kenapa? Karena ada banyak orang yang berdiam di rumah, mematuhi aturan pemerintah dan para ulama, tetapi tidak mendapatkan nilai pahala. Nah, disinilah perlunya niat agar berbeda antara rebahan yang berpahala dan rebahan yang tidak berpahala, yaitu dengan melakukan niat yang benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa amal perbuatan itu sangat tergantung niatnya. Bila kita makan sebagai aktivitas harian, hanya makan saja tanpa diniati dengan hal-hal yang positif yang mendukung aktivitas ibadah kita, maka kita hanya mendapatkan kenyang. Kalau kita meniatkan makan sebagai sarana untuk menambah energi agar kuat beribadah, disinilah makan kita, aktivitas makan kita berbuah pahala. Demikian pula dengan aktivitas rebahan kita. Jika kita niatkan untuk menjalankan perintah umarok dan ulama, ya, sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 tadi, maka disinilah kita telah menjalankan perintah Allah dan disanalah pahala itu akan diberikan kepada kita. Demikian, semoga rebahan kalian di rumah berfaedah. Jangan lupa niat yang benar agar faedahnya, pahalanya bisa kalian terima di akhirat kelak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.